Nah, di pembelajaran Bhinneka Tunggal Ika ini juga sama, yaitu 10, 11, 12 itu apa ya istilahnya bertahap pembelajarannya, di mana di kelas 10 kita itu diajak mengenal lagi ya berbagai macam perbedaan yang kita punya di Indonesia ya, dari segi apa ya budaya, tradisi, kearifan lokal dan sebagainya yang kita lihat fenomena saat ini ya banyak atau generasi bunda banyak yang apa ya istilahnya itu semakin kesini semakin lupa dengan adat budaya yang dimiliki, tradisi, kemudian kearifan lokal yang dimiliki. Maka dari itu pemerintah beberapa waktu belakangan ini kan sudah mulai menggencarkan di mana ada program pemerintah kepada seluruh siswa pada saat kegiatan-kegiatan non-akademik agar kemudian membangkitkan lagi ya permainan-permainan tradisional yang kita punya dahulu agar tidak punah. Melalui apa? Melalui kegiatan-kegiatan non-akademik seperti lomba-lomba yang diadakan di sekolah ataupun di luar sekolah. Nah itu mungkin apa ya istilahnya itu gebrakan pemerintah ya agar apa? Agar generasi muda saat ini itu tidak hanyut dalam arus globalisasi ya di mana hal-hal yang masuk ke kita sendiri itu secara vulgar ya masuk ke dalam apa ya budaya kita kemudian tanpa melalui filterisasi generasi muda. Karena kenapa? Generasi muda itu adalah bisa dibilang penggerak utamanya ya apa ya nilai-nilai budaya yang kita punya kemudian nilai-nilai budaya yang masuk ke budaya kita itu. Nah mengingat juga ya belakangan ini kebanyakan generasi muda kecenderungannya kepada hal-hal yang sifatnya atau berhubungan dengan dunia barat ya contohnya misalnya apa namanya budaya berpakaian kemudian budaya berbahasa dan sebagainya. Nah yang itu yang perlu kita pilah-pilah ya seperti yang kata orang bilang di mana kita berada disitulah kemudian tata aturan kita terapkan. Nah itu seharusnya. Makanya dalam pembelajaran di Bhinneka Tunggal Ika ini, di pembelajaran di level atau di kelas 11, itu mulai menganalisis, kemudian di kelas 12 itu sudah mulai memperagakan, kalau misalnya di Bhinneka Tunggal Ika ini adalah seberapa persen generasi muda mampu kemudian memahami nilai-nilai budaya yang ada di sekelilingnya dan budaya lain mungkin di luar apa ya istilahnya tempat asalnya ya kemudian juga selain juga memahami sudah seberapa persenkah kemudian generasi muda mulai bisa mempelajari ya kemudian apa ya misalnya kalau tarian misalnya mulai melakukan untuk kemudian ikut serta mengeksplor apa yang kita punya. Nah itu. Selanjutnya yang terakhir itu pembahasan kalau misalnya kita lihat di 4 pilar itu adalah NKRI. Nah kalau misalnya menyangkut NKRI ini itu sangat dominan menyangkut ke sila ketiga dari Pancasila ini yaitu persatuan dan kesatuan. Ya, nah mengingat NKRI ini adalah apa ya satu sebutan bagi negara kita ya di mana sejarahnya itu ada semenjak kemudian kalau tidak salah itu pemerintahan Presiden SBY sebutkan NKRI ini sudah mulai dipakai untuk mengukuhkan bahwa kita ini adalah negara kesatuan. Itu di mana poin dari huruf N, K, R, I ini adalah saya kira di huruf K-nya ya yang kemudian mengisyaratkan bahwa kita adalah negara kesatuan ya negara yang berdiri di atas perbedaan seperti pembahasan tadi di Bhinneka Tunggal Ika di mana perbedaan itu sudah seberapa jauhkah kita bisa pertahankan itu ya meskipun yang namanya ancaman, tantangan, hambatan, gangguan tidak luput dari kita negara Indonesia itu pasti pernah kita alami. Nah, dengan harapannya dengan pembelajaran NKRI ini ya 4 hal tersebut itu apa ya istilahnya itu bisa kita cegah, kemudian bisa kita apa kita minimalisir
ya, kita minimalisir kemudian datangnya, ya, agar kenapa? Agar rasa persatuan, kemudian berdiri tegak di atas perbedaan, itu sampai sekarang bisa kita kemudian pertahankan. Ya, nah walaupun konflik horizontal antar suku, konflik budaya, bahkan agama itu sering sekali muncul, ya tapi syukurlah sampai saat ini istilahnya hal tersebut masih bisa direda, ya, melalui aparat keamanan kita, kemudian melalui forum atau diskusi yang sudah mungkin dilaksanakan oleh pemerintahan kita, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, untuk kemudian mengatasi dan mencegah konflik yang sudah ada atau sudah terjadi, maupun yang konflik yang kemungkinan akan terjadi. Itu. Nah, disinilah peranan siapa? Tentunya generasi muda. Karena kenapa? Kita punya 4 komponen menjaga keutuhan dan keamanan negara. Yaitu pertama, kita punya TNI, ya. Kemudian yang kedua, kita punya Polri. Yang ketiga, kita tidak luput dari peranan masyarakat untuk menjaga keutuhan bangsa ini. Yang terakhir itu adalah generasi muda. Itu di mana generasi muda ini adalah bisa dibilang generasi yang kemudian nantinya atau di tahun berikutnya yang akan kemudian melanjutkan sejarah bangsa ini kemudian ke masa depan. Oke, sekarang kita masih skupnya negara berkembang. Ya, mudah-mudahan suatu saat nanti seiring berjalannya waktu, generasi muda kita dengan pembelajaran yang masing-masing lakukan dan prestasi yang sudah diraih, itu selanjutnya menjadikan negara Indonesia ini itu adalah negara maju, negara berkembang, negara-negara yang bisa bersaing seperti misalnya negara-negara di Eropa sana. Itu keseluruhan kurang lebih pembelajaran atau pemahaman di pembelajaran pendidikan Pancasila seperti itu, ya, khususnya di jenjang SMA SMK, ya, pembelajarannya. Harapannya adalah dengan adanya pembelajaran yang sifatnya berkontinu ini antara di kelas 10, 11, 12 ini, ya, harapannya adalah masyarakat kita, generasi muda kita itu tidak lupa dengan peradaban budaya yang kita punya, falsafah dasar negara yang kita punya, kemudian tatanan hukum yang kita punya juga, di mana untuk kemudian semuanya kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mengingat kembali lagi ke hal yang pertama tadi, yaitu 5 sila atau 5 dasar yang kita punya, yang tidak luput dari apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dimanapun itu. Nah, dari 5 sila tersebut yang merupakan bisa dibilang konsep yang sudah diturunkan atau konsep yang sudah dibuat oleh para pendahulu kita untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, baik sebagai makhluk individu ataupun kita sebagai makhluk sosial. Nah, harapannya lagi dengan globalisasi yang ada saat ini, di mana sangat berkembang pesat teknologi, kemudian arus perkembangan perekonomian, di mana kebutuhan kita semakin bertambah, kita juga agar semakin cerdas untuk membijaksanai apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, dan apa yang sangat kita butuhkan. Paling tidak, sebagai sumber daya manusia yang merupakan bagian dari negara Indonesia ini, kita bisa bermanfaat bagi kita sendiri dan bagi orang lain yang ada di sekitarnya. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara menerapkan apa yang sudah kita pelajari dalam pendidikan Pancasila. Itu. Dan harapannya juga untuk bisa nanti kita teruskan di generasi berikutnya, kemudian pembelajaran tentang istilahnya bisa dibilang kenegaraan ini, kemudian setelah terus-menerus bisa dilaksanakan. Itu tidak bisa dibayangkan kalau misalnya pembelajaran Pancasila ini kemudian stop, ya,
kemungkinan ya akan banyak hal-hal negatif muncul yang berkaitan dengan kenegaraan kita atau kewarganegaraan kita. Gitu. Nah, itu sangat penting ininya. Apalagi isu-isu sekarang yang muncul ya berkaitan dengan pendidikan Pancasila, karena apa ya istilahnya menyangkut juga hal-hal politik ya. Banyak sekali isu-isu yang muncul yang kemudian apa ya istilahnya itu dibahas secara terus-menerus ya, kemudian muncul, tenggelam, kemudian muncul lagi yang baru lagi, tenggelam lagi. Ini mengisyaratkan bahwa kita tidak luput dari apa ya istilahnya itu pembelajaran politik ya yang ada di sekitar kita, karena dalam diri kita punya sisi politiknya juga, apalagi di luar diri kita. Itu mudah-mudahan isu-isu politik yang ada sekarang ini tidak kemudian apa ya istilahnya segampang itu kemudian tersebar luas ya menjadi kemudian hal-hal yang negatif, hal-hal yang anarkis. Jadi harapannya isu-isu politik yang ada maupun kemudian apa ya istilahnya permasalahan politik yang ada sekarang ini itu bisa diselesaikan oleh pemerintah secara bertahap. Agar apa? Agar kemudian tidak menimbulkan bisa dibilang keresahan masyarakat. Karena setiap ada perkembangan atau permasalahan politik yang muncul, masyarakat satu sama lain itu biasanya masing-masing membuat apa ya istilahnya memunculkan pemikiran atau pola pikir tersendiri ya yang dimana nantinya bisa jadi masyarakat kemudian akan apa ya istilahnya timbulnya rasa saling menyalahkan antara masyarakat dengan pemerintah, pemerintah dengan masyarakat, di mana dua komponen ini sebenarnya saling mendukung ya. Pemerintah tidak ada masyarakat berarti tidak ada yang dikelolanya. Kemudian masyarakat tidak ada pemerintah berarti tidak ada yang mengatur strukturnya. Nah itu ya. Nah itu kurang lebih ya untuk pembelajaran di pendidikan Pancasila. Semoga generasi muda kita semakin intens lagi, semakin produktif lagi untuk memahami dan juga terus mengamalkan apa-apa yang sudah mungkin dipelajari dan dipahami, kemudian diimplementasikan dari pembelajaran pendidikan Pancasila ini di dalam masyarakat. Akhir kata, semoga apa yang kita istilahnya pelajari bersama itu bermanfaat bagi kita sendiri dan juga orang lain tentunya, agar di kemudian hari apa yang kita dapatkan kemudian bisa kita kembangkan, kemudian kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang telah disampaikan tadi untuk diri kita sendiri dan untuk kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Sampai jumpa semuanya di kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Salam.